Di kedalaman hutan hujan tropis Papua, di mana cahaya matahari hanya menembus tipis melalui kanopi pepohonan yang menjulang tinggi, hidup salah satu burung paling misterius dan berbahaya di dunia. Burung ini bukan sekadar makhluk besar yang berjalan di lantai hutan, tetapi sebuah simbol keanggunan purba yang masih bertahan hingga hari ini. Dialah kasuari, raksasa hutan yang sering dijuluki sebagai burung paling berbahaya di muka bumi. Kehadiran kasuari di hutan Papua bukan sekadar kebetulan. Ia adalah bagian dari garis keturunan tua, kelompok burung besar tak terbang yang dikenal sebagai ratites, bersama burung unta di Afrika, emu di Australia, dan kiwi di Selandia Baru. Namun dari semua kerabatnya, kasuari adalah yang paling misterius. Penampilannya berbeda. Bulu hitamnya jatuh lebat seperti helaian rambut kuda, bukan bulu burung pada umumnya. Dari dekat, wajahnya biru mencolok, dihiasi warna merah pada pial di leher, seakan ia membawa kilau eksotis dari dunia lain. Di atas kepalanya tumbuh sebuah jengger keras berbentuk helm, disebut casque. Benda inilah yang paling membedakannya dari burung lain. Para ilmuwan masih memperdebatkan fungsinya. Ada yang percaya jengger itu membantu kasuari membelah semak belukar saat berlari kencang. Ada pula yang menganggapnya sebagai simbol status. Semakin besar dan tinggi jengger, semakin tua dan dominan individu tersebut. Beberapa peneliti bahkan berhipotesis bahwa jengger ini berfungsi memperkuat getaran suara rendah, suara yang hanya bisa terdengar di kedalaman hutan tropis, getaran rendah yang nyaris tak ditangkap telinga manusia. Dengan kata lain, casque bisa menjadi instrumen komunikasi rahasia antara sesama kasuari. Tubuh kasuari adalah perpaduan antara kekuatan dan keanggunan. Tingginya bisa mencapai hampir 2 meter, dengan bobot mendekati 60 kg. Meskipun tampak berat, kasuari adalah pelari cepat yang mampu melesat hingga 50 km per jam. Gerakannya ringan seolah-olah ia dilahirkan untuk menembus jalur sempit hutan. Tetapi yang membuatnya benar-benar menakutkan adalah kaki-kakinya. Jari tengahnya dilengkapi cakar melengkung sepanjang 12 cm, tajam, keras, dan cukup kuat untuk merobek daging dalam satu tendangan. Tendangan kasuari bahkan tercatat pernah membunuh manusia dan anjing. Tidak berlebihan bila ia dijuluki the world's most dangerous bird. Namun, di balik reputasi ini, kasuari sebenarnya bukan predator. Ia hanya menggunakan kekuatan itu untuk bertahan hidup. Dalam kesehariannya, kasuari adalah pemakan buah. Ia berjalan perlahan di lantai hutan, mengendus dan memilih buah-buahan matang yang jatuh dari pepohonan. Kadang ia juga memakan jamur, serangga, bahkan hewan kecil. Tetapi buah adalah sumber energi utamanya. Perannya sebagai pemakan buah membuatnya menjadi tukang kebun hutan tropis. Bijinya ditelan bulat-bulat, melewati sistem pencernaan, lalu keluar kembali dengan kondisi tetap utuh, siap tumbuh menjadi pohon baru di tempat yang jauh dari pohon induk. Dalam satu hari, kasuari bisa menyebarkan ratusan biji, beberapa di antaranya berukuran besar yang hanya bisa disebarkan melalui tubuhnya. Tanpa kasuari, banyak spesies pohon di Papua tidak akan mampu beregenerasi. Kehidupan hutan hujan, dengan segala kompleksitasnya, sebenarnya ditopang oleh langkah burung besar ini. Kehidupan sosial kasuari sangat berbeda dengan burung lain. Mereka adalah makhluk soliter. Seekor kasuari dewasa jarang berbagi ruang dengan yang lain. Ia menandai jalurnya sendiri, jalur yang dilaluinya berulang-ulang, seakan memiliki peta mental hutan yang sempurna. Hanya pada musim kawin mereka bertemu. Dan disinilah salah satu fenomena paling menarik terjadi. Betina kasuari, yang lebih besar dan lebih berkuasa, akan memilih jantan. Setelah kawin, betina bertelur. Telur besar berwarna hijau zamrud, salah satu telur burung paling indah di dunia. Tetapi peran betina berhenti di situ.
Segala tanggung jawab berikutnya jatuh ke pejantan. Dialah yang mengerami telur-telur itu selama hampir 50 hari, berpuasa panjang, hanya sesekali keluar untuk makan seadanya. Setelah anak-anak kasuari menetas, jantan menjadi pelindung mereka, mengajarkan cara mencari buah, menjaga mereka dari predator, dan membimbing mereka melalui bahaya hutan. Di dunia kasuari, sosok ayah adalah penjaga sejati. Namun perjalanan hidup anak kasuari penuh tantangan. Dari belasan telur yang menetas, hanya sedikit yang bertahan hingga dewasa. Ancaman datang dari ular, anjing liar, hingga manusia. Meski begitu, mereka yang bertahan akan tumbuh menjadi penguasa sunyi lantai hutan. Kasuari bukan hanya burung besar, tetapi juga perenang ulung. Sungai lebar atau teluk kecil tidak menghalanginya. Dengan tubuhnya yang kuat, ia meluncur di air, menjelajah dari satu pulau ke pulau lain. Fakta ini memberi petunjuk bagaimana kasuari dapat tersebar hingga Papua Nugini dan bagian utara Australia. Sayangnya, keberadaan kasuari kini semakin terancam. Hutan hujan yang menjadi rumah mereka perlahan menyempit akibat penebangan dan pembukaan lahan. Perburuan liar juga masih terjadi, baik untuk daging maupun perdagangan ilegal. Setiap kali seekor kasuari hilang, bukan hanya satu individu yang lenyap, tetapi juga ribuan benih pohon yang seharusnya tersebar melalui tubuhnya. Kehilangan kasuari berarti kehilangan salah satu fondasi hutan Papua. Meski begitu, ada harapan. Berbagai program konservasi mulai digerakkan, baik di Indonesia, Papua Nugini, maupun Australia. Penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memahami peran kasuari secara lebih mendalam. Di beberapa wilayah, masyarakat lokal juga mulai menghidupkan kembali tradisi menjaga kasuari sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Kehadiran kasuari adalah pengingat bahwa alam masih menyimpan rahasia besar. Seekor burung yang tak bisa terbang, tetapi menjadi penghubung antara masa lalu purba dengan dunia modern. Seekor burung yang ditakuti sekaligus sangat diperlukan. Seekor burung yang berjalan tenang di lantai hutan, namun pada saat yang sama, memegang kunci kelangsungan hidup seluruh ekosistem. Saat kita menyusuri hutan Papua dan mendengar bunyi langkah berat di kejauhan, kita tahu, raksasa itu masih ada. Kasuari, burung purba yang bertahan di dunia modern, penjaga hutan yang berbahaya sekaligus tak tergantikan. Selama ia masih berjalan di lantai hutan, hutan Papua masih bernapas.